Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab anugerah dan kasih setia Tuhan yang tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apabila sampai hari ini kita boleh ada, maka semua adalah bukti kemurahan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 yang berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari ini saya ingin berbicara tentang hidup yang memuliakan Allah. Dan kita tentu percaya, kita tentu sama-sama meyakini bahwa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita adalah satu karya Tuhan yang harus patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen bukan karena kita memang pantas menerima kasih karunia Allah, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita dilayakan untuk menerima kasih karunia dan keselamatan melalui iman kepada Kristus Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidak hanya sampai di mana kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita menjadi berkat? Apakah kita menjadi pribadi Kristen yang betul-betul menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama ataukah tidak? Nah, ini menjadi catatan untuk kita renungkan dalam hidup ini. Karena itu bagi kita sebagai orang Kristen, kita dituntut supaya kita hidup memuliakan Allah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu tuntutan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Kita harus dapat menunjukkan hidup yang memuliakan Allah. Karena apabila kita tidak hidup memuliakan Allah, maka kita tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Ingat apa kata firman Tuhan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa iman kita harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Iman kita kepada Kristus Tuhan harus selaras dengan perbuatan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar kita menjadi orang beragama, orang yang mengetahui bahwa setiap orang Kristen harus melakukan tanggung jawab rutinitas kebaktian Kristen. Tetapi bagaimana hidup kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di tengah-tengah jemaat? Akankah kita sudah menjadi berkat di sana? Apakah kita sudah hidup baik? Apakah kita sudah menunjukkan karakter baik? Tuhan Yesus berkata, aku telah memberi teladan kepadamu. Bahkan di bagian lain Tuhan Yesus katakan bahwa belajarlah kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang meneladani Kristus. Kita harus dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Kristus hidup, demikianlah kita harus hidup sebagai orang percaya. Nah, saudaraku, ketika kita bicara kekristenan, maka yang harus kita ingat, Kristen itu adalah bagian daripada Kristus. Dan karena itu ketika kita menyebut diri kita Kristen, maka sesungguhnya Kristuslah yang harus nampak dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi kita untuk sama-sama kita renungkan sebagai orang percaya dalam menunaikan, melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa pentingnya persoalan ini dalam hidup kita. Ya, hidup kita harus memuliakan Allah. Nah, banyak orang Kristen akhirnya terjebak pada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Menyandang nama Kristen, menyebut diri Kristen,
kelihatan rohani dalam kebaktian-kebaktian gereja, tapi sesungguhnya kehidupan sehari-hari tidak menjadi berkat. Kehidupan sehari-hari lebih condong ke hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kehidupan sehari-hari lebih ke hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menyadari hal ini dan kita mari berusaha untuk menjalani hidup ini dengan memuliakan Allah. Karena hanya dengan memuliakan Allah maka kita dapat disebut orang Kristen yang sejati. Hiduplah memuliakan Tuhan. Hiduplah selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kita larut dalam tingkah pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga hidup kita supaya kita tidak menyimpang daripada kebenaran dan kehendak Allah. Mari kita terus berjalan di jalan yang dituntun oleh Tuhan. Dan marilah kita menanggalkan setiap sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau berbicara hidup memuliakan Allah, berarti kita harus menunjukkan suatu cara hidup yang berbeda dengan pola hidup dunia. Kita harus bisa menunjukkan suatu cara hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Sangat disayangkan apabila kita menyebut diri Kristen, namun hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bertentangan dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kita lebih larut dan lebih condong mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus menanggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia lama. Kita harus mengenakan manusia yang baru sebab kita telah ditebus oleh Kristus Tuhan. Nah, penebusan Kristus bagi kita harus membuat kita terus berusaha menjadi pribadi yang baik. Karena kalau tidak demikian, maka kita menyia-nyiakan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita harus berusaha, harus berjuang untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah saudara, tetapi inilah yang dituntut dari kita, supaya kita betul-betul hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita sebagai orang Kristen, kita belajar untuk setia, untuk taat, dan untuk menjalani hidup ini dengan hidup memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, supaya kita menjadi pribadi Kristen yang sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah ini yang telah menuntun dan membimbing kami serta mengingatkan kami untuk kami hidup memuliakan Allah. Ajarlah kami dan ingatkanlah terus kami supaya dalam hidup ini kami benar-benar hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Tuhan menolong kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita. Amin.